Gotcha. Kok ini sellernya centang satu sih? Undangan apa nih? Gue pencet ah. Kenapa ini? Pemirsa, meski berulang kali terjadi, penipuan dengan modus klik tautan APK untuk menguras isi rekening bank masih saja menelan korban. Kali ini seorang pengusaha di Tangerang Selatan, Banten kehilangan 1,4 miliar rupiah di tabungannya setelah menerima undangan pernikahan digital di telepon genggamnya. Seperti inilah pesan undangan pernikahan. Itu berita ngomong gitu lagi nih. Ya kali. Lu cari target baru dong. Mau yang kayak kemarin nggak? Jadi jasa wedding organizer. Gampang sih. Terus cuannya gede lagi. Dulu tuh. Langsung aja dikasih. Masuk ke Jeff. Kok? Iyalah, lu kan Cina. Ih, ngaca. Lu Woi. juga. Bisik Jamet. Jangan gitu, Jeff. Bos lu bego. Lu. Lu kali. Lu itu mah. Lu. Begini. Nah udah nih, gimana ngacor? Ngacor. Sayang, kita belum nemuin WO yang cocok lah. Terakhir desainnya nggak cocok sama aku. Kamu coba cari-cari di sosial media aja, biasanya banyak yang rekomendasiin kok WO yang bagus. Ini nih, coba deh kamu lihat. Kamu suka nggak? Bagus, aku suka kok. Kamu gimana? Suka pakai yang ini aja, mau nggak? Boleh. Tapi kamu cek-cek dulu ya, sekarang juga banyak penipuan loh yang. Oke. Sayang, aku udah nanya-nanya. Terus kata mereka udah siapin paket gitu. Pokoknya kita tinggal ngasih konsep dan wedding kita ke mereka, terus mereka yang ngurus sisanya. Kita tinggal bayar. Terus kamu tahu nggak sih? Mereka juga ngasih free foto pre-wed gitu untuk bulan ini. Oke banget gak sih? Gimana? Kamu oke gak? Bagus sih, masuk budget kita juga. Tapi kamu udah yakin sama WO ini? Sekarang lagi banyak penipuan loh ya. Ih bener kok, aku udah liat reviewnya dan kata orang-orang bagus nih, lihat deh. Ya udah kalau kamu udah yakin dan serak sama WO ini, kirim nomor rekening mereka ya ke DP. Yeay, oke. Enggak. Ya lah, pakai nanya, jago nyanyi gua. Iya deh, ya udah bro. Woi, diam-diam aja lu, sakit perut. Lagi nyariin sakit gue ini. Ya ilah, ini aja belum selesai cuk. Iya ya. Lihat aja, nanti cepet kelar nih. Kerja di mobil gua, lu juga harus jalan rumah kan? Bener juga. Lu apaan nih? Apalagi kalau bukan cuaca. Iya, ada dia. Ada dia. Gue lunas nih. Baru kali gue kali plus 5. Woi, jangan lagi dulu dong. Duit gue habis lagi. Buset, baru 2 hari kok. Gini lu ya? Enggak. Gue ngurusin mobil gue. Siapa nih? Nggak targetnya nih. Janda. Nah, boleh tuh. Dia cakep tapi ya. Itu maunya lu. Cek apa deh? Gue udah target nih. Ya, Udah jadi janda. gimana cuk uang pensiunannya? Sekitar 30 juta per bulan ya ATM-nya. Ya bisa lah, pembeli 4 situ turbo. Gimana? Mau take it atau leave it?
Yang janda aja. Janda sekali nggak pengen kaya kali. Serius apa? Take it or leave it? Take it. Gimana lo berdua? Masih kekeh sama janda? Ya, gue mau ngikut aja. Ya kan, take it deh. Tapi next, janda lu ya. Stop, janda-janda. Bunuh muak. Padahal rencana lain. Nggak tau gua, udah buntu-buntunya gua anjir. Gua nggak ada ide apa-apa. Ada rencana lain gak ya? Gue siapin rencana baru nih. Apaan tuh? Ya rencana gue. Target kita yang 376 bernama Sahala Siombing. Dia seorang pensiunan yang hobinya sekarang cuma nulis buku. Lokasi tempat dia tinggal Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kemang. Aset dia sekarang senilai 25 miliar dolar. Anjir. Gede kan? Laptop ini berharga banget ya bagi dia. Semua draft bukunya di situ soalnya. Ini dia tinggal sendiri atau gimana? Nah ini masalahnya. Gue udah cari informasi dan gue dapetin dia cuma punya 1 anak. Tapi gue nggak tahu identitasnya gimana. Misterius amat. Biasa lu gila kayak gitu. Malah ya. Terus kita harus gimana? Nah, gue kurang yakin bisa rata semua datanya. Lu Apis, Koko, datangin rumah bapak ini secara diam-diam, oke? Emang tepatnya di mana? Di Kemang, Jakarta Selatan. Eris. Apa nih, Cuk? Jadi tukang PLN ya? Oh, gue jadi tukang PLN sih? Ini, gue mau lu naruh ini Apa nih? di sekring listriknya supaya gue tahu alamat tetapnya. Pastiin ya. Lu taruh yang bener. Semangat, Mis. Iya. Cepet lu. Ini gue apa nih? Kurir lah. Gue jadi kurir? Ya iyalah, buat jadi bantu-bantu Apis. Ngalangin perhatian. Udah deh. Semangat ya. Cabut ya. Pastiin ntar yang bener, Bis. Iya. Betul. Permisi. Ya, Permisi, Pak. Saya mau ngecek listrik Bapak. kamu mau elektrik listrik? Sini mas. Ini ya? Ya. Oke. Saya cek ya, Pak. Ya. Ya, paket atas nama siapa? Atas nama Asep Septian. Absen Septian, bukan di sini mas. Ini alamat benar. Jalan Lawar 5. Bener sih alamatnya, tapi ini bukan rumah Pak Asep mas. Tapi alamatnya benar ya? Bener, alamatnya bener, tapi bukan Pak Asep. Makasih ya, Pak. Oh iya, hati-hati mas. Oke, makasih Pak ya. Oke. Siapa itu ya tadi? Bapak salah alamat. Oh, ada. Ya mas gue. Iya. Halo, James. Masuk. Gimana? Katanya udah aman belum? Udah aman bro, sudah masuk. Oke, besok sekarang balik ke markas. Tapi jalannya misah ya. Apa nih? Aduh. Data saya sedang diretas, hubungi call center di bawah ini. Kacau. Cepet. James, stand by berdua. Gua nggak tahu. Selamat sore Pak, ada yang bisa saya bantu? Ya gini, tadi saya dapat notifikasi di laptop, suruh telepon ke sini supaya datanya nggak hilang. Ini saya harus apa ya? Oh, itu gampang Pak. Nanti akan saya kirim kartu ke Bapak. Setelah itu diisi sesuai data dan ikuti instruksi saya sebagai berikut ya Pak. Oh, oke.
Gimana guys? Boom, we got a jackpot man. Dia punya tanah 100 hektar, kos-kosannya ada di Cipete. Deposito pensiunannya ada di 3 bank ternama. Gila, asuransi jiwanya sampai 3. Ini emang gak bener nih orang. Rekening bank udah di tangan sama passwordnya. Yang kita butuhin akses buat bisa akuisisi seluruh rekeningnya, Pis. Oke. Gua unmute ya. Halo, Pak? Ya, saya baru selesai ngisi datanya ini. Sekarang saya gimana, Pak? Oke, setelah Bapak isi datanya, saya butuh akses buat laptop Bapak. Setelah di-submit, akan ada notifikasi izinkan akses ya Pak. Nanti Bapak tekan itu, supaya saya bisa backup data yang Bapak punya di laptopnya. Oke. Pak, komputer saya jadi gila, Pak. Kenapa nih, Pak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Itu nggak lama kok. Tunggu sebentar ya. Yes, selesai. Data Bapak nggak akan hilang. Halo, Pak? Pak, halo? Matiin lagi. Datanya nggak hilang. Ditipu pula aku ini ya. Dia ambil semua uangku nih. Pindahan anjing. Jangan ditepar bego lah halakon. Aduh. Yan. Mana nih? Halakon. Yan. Aduh. Halo Mas, pulang, Bapak meninggal. Berduka cita Mas atas kepergian Bapak. Andai kan saya ada selalu dekat Bapak. Saya sudah curiga dengan telepon Bapak. Bagian dan gitu ya Pak. Makasih Pak udah jagain baby saya selama saya kerja. Emangnya tadi yang akan tapi siapa sih Pak? Setelah saya cek laptop dan HP Bapak, ternyata Bapak dimintain paspor dan PIN, nomor rekening juga dimintain Mas. Dan setelah saya lihat, rekening Bapak juga sudah tidak ada Mas. Tapi laptop tapi masih bisa dipakai kan? Bisa Mas. Boleh tolong bawakan Pak? Bisa Mas. Halo? Sayang, ini bener kan tempat kita buat foto private? Bener kok, aku udah cek 2 kali. Tapi gimana ya, ini kok vendor belum datang. Aku cek juga centang 1. Ah, yang bener kamu. Kita udah bayar lunas loh ya. Iya, ini aku coba telepon juga nggak diangkat. Gimana dong? Coba kamu telepon pakai pulsa. Ini passwordnya kemarin sudah tidak kan kita? Belum ya? Bentar. Salut. Mana sih lu? Sudah lupa. Serius. Kasihkan ngurusin yang aki-aki kemarin tuh. Basah. Gimana kita kehujanan nungguin vendornya? Ini juga sekarang nomornya malah nggak terdaftar. Gimana nih yang kita ditipu ya? Ya jelas lah, kan aku udah bilang cek baik-baik vendornya. Kamu sih buru-buru. Yaudah aku telepon polisi dulu ntar. Halo Pak, saya mau bikin laporan. Udah Pak, Bu, laporan Bapak udah saya terima, udah saya daftarin juga. Paling untuk tindak lanjutnya bakal saya kabarin lagi. Iya, sama-sama Pak, Bu. Kenapa Pak? Biasa ini, penipuan lagi. Penipuan mulu ya, jadi sekarang kenapa ya? Mungkin dunia udah kacau kali, gitu ya, buat penipuan. Udah, padahal bisa kaya lu main slot aja lu. Makanya, gimana kalau kita slot aja nih? Itu sih Bang. Gas, kita slot. Gas. Maafin aku ya, gara-gara aku kita jadi kena tipu deh. Ya gimana lagi, itu udah hilang. Tapi aku tuh yakin banget yang, soalnya kemarin teman aku pakai vendor ini. Vendornya di-hack kali itu. Gimana sih akun dia itu bisa kena hack? Nggak tahu.
Coba tadi. Permisi mas, mbak. Kenapa? Ini mas, kita kena tipu. Padahal itu tabungan kita buat nikah. Oh kena tipu. Kalau seperti itu mas, kamu udah banyak mas, hati-hati. Karena orang-orang zaman sekarang udah pada pintar pakai modus sekarang. Ya gitu mbak, maksudnya. Ya Allah, merugikan sekali ya. Ya tambah ya mas, mbak. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Iya makasih ya mas. Ini kasihan nih pacar saya udah capek-capek cari duit malah kena tipu. Halo? Hah? Pelakunya udah ketahuan pak. Oke kita segera ke sana ya. Yang udah ketemu pelakunya. Mas, permisi dulu ya. Oh iya. No way. Bukannya lu yang ngeraih James. Tempat kita kok bisa ketahuan? Gue gak tau sumpah, ngapa gue. Selama ini yang ngurus semua ini ya anjing. Gue udah lock semua, serius dah. Lu udah login semua? Iya, sumpah. Kenapa masih bisa jebol? Oke, shut the fuck up. Help me fix this, please. Oke? Elah James. Apa lu? Bener mana aja coba? Kita ketahuan, Mark. Kita ketahuan. Kita ketahuan anjing. Ini gara-gara si anjing. Kalau dia nggak keceplosan, kita nggak ketahuan bang. Bukan salah gua doang. Ini dia yang jadi security aksesnya pas jebol. Yang lain gua. Anjing, pada goblok. Lu semua bego. Gua udah ngurusin semua dengan benar. Tinggal lu doang eksekusi dengan benar tapi nggak bisa. Gimana coba sekarang? Lu mau kita semua tangkap? Apa gimana? Angkat tangan! Kalian sudah meresahkan warga sekali nih. Menunduk. Tangan di atas kepala. Jangan ada yang bergerak. Diam. Kalian, kacau sekali kalian deh. Lalu ngapain bawa senapan sih? Udahlah, gue buru-buru ini. Ayo langsung lah. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Ayo, di atas. Berdiri. Cepetan. Pelan-pelan dong. Ya udah, cepetan. Kuat. Ya berantak. Pak. Dalam persidangan hari ini terungkap bagaimana modus operasi tersangka telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Para transaksi pengacara online. dari kedua belah pihak telah mempersembahkan bukti-bukti yang kuat terkait dengan kasus ini. Para korban, yang kebanyakan merupakan individu dan perusahaan kecil, hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian mereka. Jadi gimana nih chat kita? Gede gak? Jujur, saya sudah meneliti bukti-bukti yang ada. Dan saya harus mengakui bahwa mereka tidak begitu kuat. Hah? Selama itu apa? Gimana sih mbak? Kita kan bela dia, bela kita. Kalau ngeliat kerja kalian sih, saya yakin. Cuma nanti kalian nggak seperti itu. Iya nih mbak, kami berani untuk bayar berapa aja mbak, asalkan kasus ini ditutup. Gini ya, kami ini pengacara bukan dokter Strange. Yang ada di mata kalian ini hukum, bukan hal sepele. Ini kalian tuh nggak sebanding. Dan kami di sini bisa mengurangi hukuman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 17354 PID titik B garis miring 2024 garis miring P Tangerang Selatan kepada terdakwa saudara Aditya Adani Pista, Muhammad Yusuf Aulia, James Tan dan Deren Tanaka Wijaya yang terdaftar pada hari ini, Sabtu 2 Maret tahun 2024. Sebelum itu, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan.
1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Keempat, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan tepat. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan sebagai alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan ini. Demi kelancaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim dipersilakan masuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 17354 PIDDP garis miring 2024 garis miring PN Tangerang Selatan kepada terdakwa saudara Aditya Adagipisa Muhammad Yusuf Aulia Jerisan dari daerah Tanah Wijaya yang terdaftar pada hari ini Sabtu 2 Maret 2024. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, terdakwa dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa dipersilakan menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudari merupakan penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara satu persatu sebagaimana yang telah terdapat di dalam bab. Terdakwa 1, nama saudara Aditya Adagipisa, tempat lahir dan umur Tangerang, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Tangerang Selatan dan agama Islam. Terdakwa 2, nama saudara Muhammad Yusuf Aulia, tempat lahir dan umur Tangerang, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamatnya Tangerang Selatan dan agamanya Islam. Terdakwa 3, nama saudara Jerisan, tempat lahir dan umur Bandung, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Tangerang Selatan dan agama Kristen. Terdakwa 4, nama saudara Deren Tanah Wijaya, tempat lahir dan umur Bandung, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Tangerang Selatan dan agama Kristen. Para saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, yang mulia, kami dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti sidang hari ini. Baik, saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya yang mulia, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan dakwaannya.
Baik Yang Mulia, dengan ini terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan peretasan yang telah memakan banyak korban. Bahkan salah satu korbannya meninggal dunia. Diduga motif dari kasus ini yaitu dikarenakan faktor keinginan para terdakwa terhadap uang dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat. Dengan ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan UU ITE pasal 30 ayat 1 mengenai peretasan data pribadi, pasal 378 KUHP mengenai penipuan untuk memperoleh suatu barang atau uang dengan cara batil atau cara yang tidak dibenarkan, dan pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Dari semua dakwaan tersebut, para terdakwa menjalani hukuman maksimal 17 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Baik, kami mengerti Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Karena terdakwa mau menjawab, kami tidak mengajukan eksepsi Yang Mulia. Karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sedang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan mengajukan bukti. Baik Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum dipersilakan mengajukan bukti apabila ada. Baik Yang Mulia. Baik, apakah penasihat hukum memiliki kebenaran? Ada Yang Mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk pembelaannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Para saudara terdakwa mungkin melakukan peretasan dan penipuan. Namun berdasarkan hasil autopsi yang kami sudah berikan, meninggalnya salah satu korban bukan disebabkan dari tindakan terdakwa, melainkan dari kondisi kesehatan Yang Mulia. Hasil autopsi memang dikatakan bahwa salah satu korban yang meninggal dikarenakan serangan jantung. Namun serangan jantung tersebut dipicu oleh penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi jelas bahwa terdakwa telah melanggar pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Terima kasih. Setuju Yang Mulia. Diharapkan penuntut tidak melakukan agak sidang berlanjut. Jaksa penuntut umum tunggu dulu. Mari kita dengarkan dulu pernyataan dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, akan dilanjutkan. Baik Yang Mulia. Kematian salah satu korban disebabkan oleh serangan jantung sebagaimana terdapat dalam hasil otopsi. Seperti yang kita semua tahu bahwa serangan jantung bisa disebabkan oleh apa saja serta dapat terjadi kapan dan di mana saja. Oleh karena itu, kematian korban bisa disebabkan oleh apapun, bukan hanya karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu, mungkin ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali kasus pelanggaran pasal 359 KUHP. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tuntutan terakhir yang ingin disampaikan? Baik Yang Mulia, tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penipuan dan peretasan serta kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang yang merupakan bentuk pelanggaran dari Undang-Undang ITE pasal 30 ayat 1, pasal 378 KUHP dan pasal 359 KUHP. Saya mewakili para korban meminta agar pelaku dapat dihukum dengan adil Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada penasihat hukum akan ada pembenaran terakhir yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terdakwa mungkin terbukti bersalah atas penipuan dan peretasan, namun dengan segala hormat mohon dipertimbangkan kembali kasus pelanggaran pasal 359 KUHP karena terdakwa tidak menjadi penyebab meninggalnya salah satu korban. Terima kasih Yang Mulia. Baik,
kepada kita bersama untuk membacakan agenda selanjutnya. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan hasil keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Hadirin dimohon untuk tenang. Baik, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan final. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Aditya Adrenivista Muhammad Yusuf Aulia, Dirtan dan Dirtan Atawidaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan peretasan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 ITE mengenai peretasan data pribadi, pasal 378 KUHP mengenai peretasan data pribadi, dan pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa Aditya Adrenivista, Dirtan Muhammad Yusuf Aulia dan Dirtan Atawidaya ditetapkan sanksi hukuman selama 13 tahun 9 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan barang bukti diberikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan dengan perkara pidana nomor 17354 PIDTP garis miring 2024 garis miring PN Tangerang Selatan pada Sabtu 2 Maret 2024. Oleh saya juga mengirim nama selaku Ketua Hakim, Hadapi Muhammad Nadia Wiadana dan Prasetya Sudarsyah Putra selaku Hakim Anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pagi hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, Pengadilan Negeri Kota Tangerang Selatan berakhir dengan hasil terdakwa Aditya Adrenivista Muhammad Yusuf Aulia, Dirtan dan Dirtan Atawidaya dijatuhkan hukuman 13 tahun 9 bulan penjara. Kepada majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini, pengadilan telah menetapkan keputusan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh komplotan pelaku kejahatan IPTEK. 4 orang pelaku telah dijatuhi hukuman 13 tahun 9 bulan penjara dengan kasus peretasan dan penipuan yang menyebabkan salah satu korban meninggal dunia. Dari kasus ini, hendaknya seluruh warga berhati-hati